justru pemimpin ini masih bergaya feodalisme ya bro ya. Gue ini pemimpin gitu kan, lu anak buah gue. Nah itu gue sih sangat gelisah banget hal seperti itu. Mereka-mereka yang kita pilih, mereka-mereka malah sekarang kita harus manut pada mereka gitu kan. Itu yang agak repot. Karakter yang harusnya fit dengan leader sekarang tuh kayak gimana sih? Ketika resilience mereka, teman-teman semua, willingness to learn-nya juga nggak dibangun, karakternya nggak dibangun gitu kan, mentalnya nggak dibangun. Gua rasa itu malah menjadi bola salju bro. Selembar ijazah S1-nya mereka itu menurut gua disayangkan gitu loh bro. Makanya sekarang ada istilah sarjana kertas. IPK cum laude 3,9 ada banyak, tapi susah juga nyari kerja sekarang. Keberuntungan yang sebenarnya harus disyukuri sama setiap pemimpin itu apa? Punya tim yang lebih pinter dari kita. Gua mau ubah model demokrasi kita bro. Jadi bukan pemilihan langsung kayak sekarang, karena ini sarangnya udah gak bener nih. Welcome again di Big Leaders by Big Thinkers. Teman-teman, kita akan ngobrol banyak lagi tentang kepemimpinan hari ini karena kita yakin banget kepemimpinan di era sekarang itu bukan soal kursi sama jabatan, tapi keberlanjutan. Kita bicara impact, kita bicara pengembangan talent, kita bicara juga teknologi dan sebagainya. Narasumber gue hari ini adalah sosok yang paling pas, yang paling relevan ngobrolin soal hal tersebut. Kombinasi antara akademisi, seorang teknokrat, dan juga punya rekam jejak akademis yang luar biasa. Dr. Ferdian Agustiana. Bro, Ferdian apa kabar? Gue sering manggil Chief ya. Apa kabar Chief? Siap Pak Chief, sehat-sehat, baik semua. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Thank you banget sudah hadir di Big Leaders ya. Dan kita akan ngobrol banyak hal. Dan teman-teman Big Thinkers, ini adalah karya buku dari Mas Ferdi, Bro Dr. Ferdi. Ada yang terbaru adalah Shaping the Future. Shaping the Future. Nanti cerita banyak tentang bukunya ya. Ya. Lalu ada Mastering Recovery Strategy, Airport and Beyond. Nah, yang menarik dari seorang Chief Ferdi ini adalah beliau juga produktif nulis buku teman-teman. Nanti kita akan bahas bukunya, tapi yang ada di depan kita ini adalah buku-buku terbaru ya dari 2 tahun belakangan ini ya kalau gue lihat. Ada Shaping the Future, ada Mastering Recovery Strategy, dan tentunya nih kompetensi beliau ini Airport and Beyond. Nah, sebelum ngomongin lebih jauh tentang kepemimpinan, kayaknya Big Thinkers harus kenal dulu lebih dalam sosok seorang Dr. Ferdian Agustiana ini. Ya, bro, boleh cerita siapa sih sosok Ferdian Agustiana di luar semua titel-titel doktor, direktur, teknokrat, secara personal, what brings you here? Gue tuh sengaja ya nggak pernah menyampaikan bahwa level pendidikan gue sampai dengan yang terakhir ini gitu kan. Alhamdulillahnya memang kenapa selalu sekolah, karena memang ternyata kita lihat bahwa kita nih masih banyak perlu tahu bro. Nah, background gue matematik, S1 matematik. S1 matematik, S1 statistika, S2 gue juga statistika Pajajaran, kemarin ngambil manajemen di BINUS, lalu kemarin terakhir gue ngambil hukum bro di S3 di BINUS juga jurusan strategi manajemen, terus ngambil lagi gue S1. ngambil hukum ya di Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah. Nah sebenarnya kenapa sih gue pengen kayak gitu, itu pengen karena gue curious orangnya, pengen tahu, penasaran, pengen tahu. Terus kenapa gue kemarin juga terakhir ngambil hukum, karena gue lihat fenomena hukum di kita, kayaknya gue perlu tahu deh, gitu loh. Terus yang pasti gue sekarang lebih aktif di korporasi, di transformasi suatu korporasi, badan usaha milik negara gitu kan. Aktif juga di beberapa organisasi kepemudaan, ya kan, bareng-bareng Bro Taufan kan. Itu aja sih sebenarnya. Lalu yang paling penting adalah kebermanfaatan kita untuk sesama. Nah yang menarik adalah lu ini kan orangnya riset banget, it's very statistic gitu ya. Tapi kok bisa nyemplung ke dunia korporat yang penuh dengan eksekusi strategical thinking, ya? Apa sebenarnya yang dicari dari situ kan? Sebenarnya lu kan bisa juga jadi dosen, jadi researcher gitu ya. Nah, kenapa bidang ini yang sekarang lagi dijalanin? Why people gitu loh? Nih bro, menarik bro. Jadi ternyata memang kan kita nih punya tesitnya, namanya tesit atau pengalaman ya. Nah, gue tuh coba melakukan kombinasi, mengcombine antara tesit dengan pendidikan, dengan akademisi bro. Jadi
strategi teoretikal yang ada dalam ilmu strategi kita, dalam ilmu matematis kita implementasi di level korporasi. Itu sih bro yang paling menarik. Jangan-jangan kita kemarin itu memutuskan satu permasalahan, mengambil satu kebijakan itu by feel gitu, by feeling, by perasaan. Ternyata by insting. By insting. Well, itu nggak salah bro, karena ada pengalaman namanya tesis gitu kan. Betul. Tapi kita juga harus punya reason, punya theoretical. Kenapa kita memutuskan itu gitu kan? Ini theoreticalnya ada, ternyata ada di luar. Seperti kita tahu Five Force Porter, ya kan, hal seperti itulah. Lalu juga by data. Itu bro, yang paling penting bro. Ya, jadi combining antara tacit knowledge dengan critical thinking, analytical thinking, betul, street smart plus academic smart, dan itu penting ya. Paling penting itu bro. Ada yang bilang katanya pemimpin yang ideal itu adalah sekarang seorang problem solver yang baik. Betul. Is it true? Betul banget. Gimana lo ngeliatnya? Mostly average, kadang-kadang kita juga melihat pemimpin mostly gitu, lihat pemimpin itu udah nggak kayak zaman dulu bro. Dulu tuh kan kalau kita lihat pemimpin itu kita ada gap ya antara pemimpin dengan tim yang dipimpin ya. Dengan dipimpin gitu kan. Sekarang tuh modelnya sekarang egaliter bro. Jadi sebenarnya kesetaraan secara berpikir, namun itu yang membedakan adalah antara pemimpin dengan yang dipimpin itu hanya di level organisasi aja. Secara pemikiran, memutuskan suatu permasalahan itu adalah di level pemimpin. Nah, tugas pemimpin adalah ketika ada suatu permasalahan, dia harus cepat, harus putus. Levelnya apa? Levelnya adalah itu harus kita bawa, kita bring up dari audience, dari tim kita. Tim kita ada permasalahan, kita diskusi, dan kita langsung memutuskan. Itu sih bro. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa akan ngalir juga ke lebih dalam lagi nanti ke depan. Kegelisahan lo sekarang kalau ngobrolin kepemimpinan itu apa sih? Mungkin lo bisa lihat dari level yang sangat makro sampai di level mungkin organisasi anak muda. Ya, termasuk pasti di kantor juga ya, di dunia korporasi. Kegelisahan apa aja? Mungkin kita highlight jadi 3 lah. Kegelisahan pertama apa yang lo lihat dan lo pikirin banget? Kalau gua lihat sekarang justru pemimpin ini mostly banyak sepertinya masih bergaya feodalisme ya bro ya. Era-era zaman-zaman dulu masih ada tuh bro. Jadi gue ini leaders bro gitu, gue ini pemimpin gitu kan, lu anak buah gua. Nah itu gua sih sangat gelisah banget hal seperti itu. Kita perhatikan kalau kita lihat di Singapura sana bro, udah nggak ada lagi batasan tuh, pemimpin negara lewat di jalan raya pun biasa-biasa aja gitu kan. Ini kan kadangkala mereka-mereka yang kita pilih, mereka-mereka malah sekarang kita harus manut pada mereka gitu kan. Itu yang agak repot. Lalu yang kedua adalah menurut gua dalam diri kita bro, dalam diri mereka, dalam diri kita sendiri, kita menyadari bahwa kita harus banyak belajar dari mereka gitu, dari audiens, dari masyarakat, dari yang dipimpin kita gitu, dari tim kita gitu. Itu sih bro menurut gua. Jadi open mind, belajar dari siapa aja. Generasi senior kan sekarang di tempat kerja tuh ada 5 generasi ya, big thinkers. Ada baby boomers, ada generasi X, generasi Y, Z, dan adiknya nih Alpha nih yang menuju ke dunia kerja. Banyak ya bro ya? Multi generasi. Nah, lo kan ngalamin nih, lo punya atasan yang senior, punya temen yang mungkin seumuran atau mungkin lebih, terus punya tim yang lebih muda. Nah, cerita sebenarnya kalau kepemimpinan multidimensi itu biar sukses caranya gimana gitu. Biar semuanya everything's going smooth gitu ya. Gimana caranya? Ini gue juga masih belajar bro. Ternyata memang modelnya adalah sekarang yang seperti gue sampaikan tadi, model egaliter bro. Karena mereka juga nggak mau tuh diatur-atur, lu harus masuk jam 8 pagi gitu kan, pulang jam 5. Itu mostly hal seperti itu. Jadi sekarang pokoknya gue nerapin begini, lu kerja di mana aja terserah gitu kan. Yang pasti kalau gue on call, lu bisa langsung jawab, fast response. Ya, fast response, dan lu boleh kerja di kafe dimanapun gitu kan. Itu sih kalau gue sekarang belum menerapin ya. Memang tapi aturan di korporasi itu cukup sulit karena lu harus absensi dan lain sebagainya. Dan ini kita harus agile, kita harus juga
mengimbangi kemauan-kemauan dari teman-teman kita yang masih di bawah kita gitu loh, junior apa alpha tadi ya. Betul, alpha. Gen Z dengan Iya, alpha. Gen Z alpha, betul. Iya, itu gua rasa juga mereka melihat begini. Mungkin mereka melihat begini ya. Orang tua gua dulu kerja mati-matian segala macem, toh begini-begini aja juga gitu. Gua juga sekarang harus punya keseimbangan hidup antara main, nongkrong, belajar sama kerja kan begitu. Iya, benar. Jadi dia sudah mengimbangi itu gitu, Bro. Tadi kan baru 2 tuh kegelisahan yang lo sampaikan yang terkait dengan orang tuh sekarang bilangnya tone deaf ya, nggak mau ngedengerin masukan gitu ya, merasa superior dan sebagainya gitu ya. Dan itu dihadapi loh oleh di berbagai situasi. Terus yang kedua tadi, yang kedua itu kan tadi lo bicara tentang egaliter, harus ada yang namanya kesetaraan ya, kesetaraan. Yang ketiga apa bro? Yang ketiga menurut gua yang paling penting adalah mereka teman-teman pemimpin itu sudah ngerasa lebih hebat, lebih pinter daripada timnya, bro. Superior itu iya, tadi. itu yang menjadi kekhawatiran gua. Oke. Jadi gua khawatir keputusan dia tidak punya satu informasi yang banyak di kepalanya ketika dia tidak mendengarkan dari timnya gitu. Itu aja sih. Oh jadi kata kuncinya adalah tone deaf itu tadi. Iya. Ya? Oke, dan ini sebenarnya sangat relate dengan apa yang diinginkan sama generasi adik-adik kita. Adik-adik kita tuh kan sebenarnya secara kapasitas informasi udahlah unlimited. Wah, iya. They have Google, they have AI in their hand. One click away semuanya tahu. Ya. Tapi kan yang dicari sebenarnya bukan itu di tempat kerja. Ada beberapa survei yang dicari sama generasi muda sekarang di tempat kerja adalah keteladanan. Ya, role betul, model. Betul. Nah, lu ngeliat ini gimana bro? Apakah generasi sekarang cukup punya banyak role model nggak sih kira-kira? Terutama di tempat kerja ya. Ya. Di semua dimensi lah. Ya, gua khawatir gini bro. Jadi karena pimpinannya nggak memberikan satu role model yang baik gitu kan, akhirnya dia mencari role model yang ada di media sosial gitu. Ya. Oke, yang populis lah. Populis. Oke. Dan itu belum tentu betul gitu kan. Itu membahayakan. Apalagi kalau teman-teman kita, adik-adik kita tidak bisa menyaring informasi dengan baik. Nah, untuk itu mengenai role model, menurut gua ya kuncinya adalah komunikasi dan learning by doing. Willingness to learn. Willingness to learn. Iya. Dari para pemimpin-pemimpin ini, bro. Oke. Iya. Jadi keinginan untuk belajar terus. Belajar terus. Gitu ya. Pokoknya jangan ngerasa, menurut gue ya, lu lebih hebat dari tim lu deh. Nah, ada beberapa peran pemimpin. Ada yang dia sebagai orang yang sangat strategik, punya vision ke depan. Ya. Ada yang tipikalnya itu sangat insidental. Ya, dia apa-apa tuh dadakan, nggak punya skenario. Ya kan? Terus dia yang sangat saintis, apa-apa tuh dihitung. Theoretical bener Theoretical gitu ya. Sehingga keputusan tuh jadi lama gitu. Ya. Atau yang eksekutor di lapangan. Nah, kalau Mas Ferdian ini, Bro Fer ini lebih kemana karakter lo bro? Ketika memposisikan dia, lo kan kapasitasnya sebagai orang yang create people culture, lo bikin orang itu untuk leveling up, lalu upscale, lalu scale up, upskilling, reskilling gitu kan? Apa yang lo lihat bro? Bro, jadi kalau di sisi gua ya bro ya, yang paling penting dalam melakukan satu transformasi di tim gua gitu kan, di organisasi dan menurut gua bisa dipakai di mana lah, dimanapun gitu kan, itu adalah culture bro. Culture sehingga culture-nya itu sudah seirama enggak gitu loh, lalu goals-nya sudah sama enggak, itu dulu bro. Jadi ketika kita bicara itu tone-nya sama bro. Tone-nya sama, kita mau menuju ke arah sana dan hanya way yang berbeda. Yang pertama adalah kita bring up dong. Way dari mana, dari teman-teman semua seperti apa, insight digali, lalu kita uji. Once sudah diputuskan harus ikut. Itu sih bro. Tetap dong. Karena kita leadersnya, gue udah putusin, lu ikut. Tapi semua informasi kita kumpulkan. Karena lagi-lagi bro, pemimpin itu juga punya pertimbangan, dan pertimbangannya nggak bisa semuanya disampaikan kepada
tim kita. Betul. Ada hal-hal yang harus difilter, disampaikan, sama ditahan. Betul. Nah, nggak semuanya harus informasi itu kita berikan. Ada hal-hal yang nggak bisa diinformasikan. Dan itu diberikan. menjadikan faktor X untuk ngambil keputusan kan? Betul, itu. Dan itu pengalaman, bro. Itu dari pengalaman. Ibaratnya gini, sebenarnya tanpa ngumpulin orang untuk ditanya satu-satu, pun sebenarnya dia udah tahu mengambil keputusan apa kan? Betul. Oke. Sebenarnya ada dua. Dia bisa seperti itu, atau dia biasanya terima dulu insight masukan, baru oh ini nih. Oke. Ada opsi-opsi lain. Iya. Dan kenapa kita harus kumpulkan itu, bro? Memang tidak semua keputusan harus dikumpulkan ya. Tapi itu menjadi way yang terbaik menurut gua, karena ini biar bisa engage terhadap satu keputusan, bro. Yes. Iya. Once lu mau melakukan satu transformasi Merasa apapun, semua itu menjadi bagian dari keputusan besar itu. merasa semua berperan penting. Itu kata kuncinya. Apalagi sekarang tuh anak sekarang suka banget jadi aspek yang dianggap sebagai pahlawan lah. Ada Ya. gitu, aku ikut tuh gitu kan. Buku bagian dari itu tuh. Gitu. Kalau gua malah udah lu dorong lu pahlawannya, gua dukung belakang. Iya kan, jadi playing role. Nah, yang penting sebenarnya udah banyak banget leadership wisdom yang kita lihat di berbagai macam media sosial ya, bro. Dan salah satu yang gue ingat adalah be the last person to speak. Ya, ketika meeting, ya Dengerin dulu ya. dengerin dulu. Ada morning in terms of morning briefing atau apapun itu, kebanyakan kan dominansi leader ya. Oh, saya mau bicara 1 2 3. Ngomong sampai selesai. Habis itu ada yang mau nanya, kan cenderung ofensif kan. Jadi orang cenderung nggak akan ada yang mau speak up tuh. Iya, Karena udah offended dari awal ya. Karena di depan sudah didefinisin dulu. Udah dikondisikan. Ya kan? Iya. Nah, sementara banyak pendekatan kekinian yang diharapkan sama generasi baru bahwa sebelum pemimpin yang ngomong, dengerin kita dulu dong yang muda-muda mau ngasih ide nih. Nah, itu di twist gitu. Nah, gue pun mempraktekkan itu dan ternyata hasilnya ajaib, bro. Iya. Ya kan? Jadi gue mempraktekkan hal tersebut. Jadi dimanapun gue meeting dengan tim dalam konteks apapun, gue pasti ngomongnya terakhir tuh. Ya, ngejahit elaborasi dia udah keputusan dulu ya udah. Gitu. How do you see this? Ya, betul, bro. Memberikan peran kepada masing-masing untuk menyatakan pendapatnya itu menurut gue paling penting, ya kan. Nanti kita bungkus, kita jahit bersama menjadi keputusan bersama. Dan memang tidak melulu setiap keputusan kita lakukan hal seperti itu, gitu kan. Ada di mana-mana hal-hal yang sifatnya harus cepat, harus strategis, kita harus putuskan, gitu kan. Itu menurut gue sekarang juga sangat penting, bro, kayak begitu, bro. Jadi sekarang gue sedang berusaha untuk itu. Gimana menurut teman-teman? Ayo kita bahas. Dan memang butuh waktu. Tapi kalau memang kita punya free time yang cukup leluasa, kenapa enggak kita buat seperti itu? Oke. Nah, ini nyambung sama pertanyaan gue selanjutnya. Lo kan pasti bicara tentang people and culture di perusahaan BUMN yang juga besar. Apa yang jadi isu utama, bro? Orang itu jadi isu utama dalam people development tuh apa sekarang di korporasi? Jadi kalau kita dalam teorinya itu adalah sebenarnya people, proses, sama teknologi ya, bro ya. People, proses, sama teknologi. Nah, kalau kita sekarang menjahitnya menjadi premises itu adalah satu peralatan, perangkat, fasilitas gitu loh, bro ya. Jadi mengenai people ya, bro. People itu sebenarnya penyamaan culture itu paling penting, bro. Culture dari satu organisasi itu sangat penting banget, sangat penting karena biar teman-teman semua tahu dulu arah dari pergerakan kita mau kemana organisasinya. Itu dulu. Iya, kita mau kemana, what, why, who-nya gimana, seperti apa gitu kan. Itu harus tahu dulu. Nah, ketika culture sudah bareng-bareng, sudah sama, sudah engage, baru kita bisa bergerak dalam proses, dalam pembenahan prosesnya. Eksekusi programnya. Jadi, yang paling terpenting adalah, menurut gua adalah culture-nya. Lalu yang kedua adalah gimana caranya biar people itu bisa develop ya. Sekarang lu isunya apa sekarang? Willingness to learn-nya dari orang tersebut. Sekarang gini, bro. Lu seberapa banyak jam office gitu, jam pelajaran kalau ketika kita mau develop orang. Kalau orang itu sudah
ya yang penting gue sudah melakukan disuruh melakukan training, disuruh masuk kelas, ya udah gue masuk. Tapi willingness to learn-nya nggak bagus, nggak dapat Melakukan apa-apa. itu hanya sebagai satu ritual Kewajiban. dan tugas. Iya, kewajiban. Jadi ada paksaan ya. Iya. Sekarang kalau lu nggak dikasih itu pun, kalau lu mau cari sendiri kan udah banyak banget Udah bos banyak sebenarnya. banget. Ada yang gratis, ada yang bayar. Iya, ada gratis yang bayar. Bahkan lu coba buka GPT udah selesai bos Udah sebenarnya. selesai, udah Informasi selesai. itu ya, kalau informasi mengenai gimana caranya membuat sesuatu gitu kan. Membuat proposal, membuat SOP itu ada semua di sana. Nah, ini cocok nih karena lu ngadepin anak-anak muda tiap hari Iya, dan apa isu-isu nih yang dengerin Big Thinkers ini kan juga banyak ya, Big Leaders ini banyak anak-anak muda, level mahasiswa yang magang sebentar lagi. Iya, iya. Apa kesalahan-kesalahan yang mereka nggak boleh lakuin ketika mereka magang? Oke. Nah ini penting banget dari perspektif seorang leader seperti lo nih bro. Apa aja yang nggak boleh Kalau lakuin? teman-teman mahasiswa nih, Iya. teman-teman mahasiswa mesti inisiatif. Jangan hanya cuma disuruh bro. Jadi inisiatif membuat satu produk, membantu tim apa namanya, coachnya atau Mentoring. mentornya, Mentoring. membantu mentornya, melakukan diskusi, lalu ngasih insight, itu nggak apa bagus kok. Dan mentor itu kan nggak akan pernah tahu kalau anaknya nggak nanya, Betul. timnya nggak nanya. Betul. Jadi pertama inisiatif ya. Inisiatif. Kedua, inisiatif, yang kedua selalu diskusi sama mentornya. Ya seminggu sekali lah, masa mentor nggak punya oke, waktu ya kan. Ajak diskusi. Ajak diskusi, coffee morning pagi-pagi. Kalau coffee morning ikut aja bro, rapat ikut aja ke dalam. Gue tuh selalu bawa teman-teman magang itu untuk rapat bareng. Belajar, observe ya. Ini cara gue rapat begini. Lalu kalau mau diskusi dengan rapat eksternal, meeting eksternal, dia ikut. Lalu membuat laporan kalau sifatnya nggak rahasia ya, nggak confidential, bikinin minute of meeting saya bilang. Meeting, jadi dia tahu. Dia tahu framework thinkingnya, thinkingnya. cara nulis yang baik dan benar seperti apa. Nah ini bro, hati-hati juga bro. Kita ini mengenai analytical thinking juga hati-hati juga. Nih sudah banyak artificial intelligence nih kan. Kadang-kadang kita tolong buatkan sesuatu gitu, pakai GPT, keluar sama dia nggak dibaca lagi bro, delivery aja ke kita. Dia jadi kayak tukang kantor pos bos. Iya. Jadi tukang ngantar surat gitu, nggak dibaca dalamnya, itu hati-hati itu. Dan itu terjadi ya. Dan itu gue harapin teman-teman mahasiswa juga nggak seperti itu gitu kan. Karena kognitif lu akan turun nanti. Terus apa yang membuat mahasiswa magang tuh bisa langsung ditawarin kerja di suatu perusahaan? Ini pertanyaan Banyak. mewakili jutaan mahasiswa nih. Banyak deh bro ya. Apa aja? Jadi gini bro, dia biasanya membuat produk bro. Membuat produk, betul-betul membantu dari si unit kerjanya atau si company itu. Kontribusinya real. Kontribusinya real, kelihatan. Oke. Kedua, Biasanya jadi pernah ditawarkan menjadi team lead dan dia berhasil gitu. ada portofolio di Iya, mahasiswa. portofolio. Gue pernah tuh bro, mahasiswa, gue kasih sebagai project lead dan dia keren bro menurut gue. Dan dilanjutkan. Dan dilanjut ya. Oke. Ada lagi? Menurut gue sih. Karakter. Tadi gue mau nanya karakter. Oh betul, karakter bro. Ada yang bilang kan sekarang, ini sorry teman-teman tidak mengeneralisasi, tidak melabel, tapi ini adalah satu stigma yang ada di masyarakat. Kalau yang mengutip Prof. Rena Kasali lah dari bukunya Strawberry Generation. Atau ada beberapa lagi terminologi gitu ya. Dan ini tidak pukul rata karena nggak semuanya begitu. Tapi secara umum katanya begitu. Lo ngelihat gimana? Apa benar karakter itu menjadi isu kadang-kadang untuk kita sebagai leaders tuh handle orang-orang yang di bawah kita. Nah pertanyaannya adalah karakter yang harusnya fit dengan leader sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau mereka mau jadi leaders ke depannya. Iya, dan menjadi follower yang baik karena a good leader should follow by a good follower. Betul bro. Jadi ini karena isu ini sudah bergaung beberapa lama ya, 2 sampai dengan 3 tahun lalu. Kayaknya sekarang sudah mulai berubah tuh bro, changing bro. Okay. Jadi gue inget banget 3 sampai 4 tahun lalu Prof. Renal tuh menyampaikan mengenai Strawberry Generation itu. Dan itu sudah digaung-gaungkan kemana-mana. Karakter yang dikit-dikit healing gitu kan, ditekan sedikit mau resign. Nah itu hati-hati gitu. Jadi kalau teman-teman baca buku Grit bro, itu bukan IQ, bukan intelektual yang bisa bikin lu sustain, tapi ketabahan lu. Ya kan, buku Grit. Resilience. Iya, daya tahan. Daya tahan. Iya. Nah itu teman-teman atau mahasiswa yang sekarang ini mesti seperti itu menurut gua. Kalau lu mau konsisten, mau besar, intinya sabar, tabah, belajar terus, jaga karakter.
penting. Kenapa ini nyambung? Nanti kita akan ngobrol ke bukunya Bro Fer. Kita bicara soal karakter. Ya, mungkin teman-teman bisa cek data sekarang bahwa lebih dari 1 juta pengangguran intelektual, S1 dan S2. Dan ini secara numbers naik terus. Means kita nggak kekurangan orang pintar, kita nggak kekurangan SDM-SDM yang punya potensi. Tapi kok bisa mereka nggak terserap ke industri? Dan ini tervalidasi baru kemarin. Kebetulan kan gue di kampus ya, di perguruan tinggi kita melakukan kerjasama industri. Gue tanya ke Chief of HR-nya yang menguasai lebih dari 15.000 karyawan. Terus gue tanya gini, apa benar stigma yang ada di masyarakat kalau pinter aja nggak cukup untuk kerja di perusahaan korporasi sebesar ini? Benar Mas Tovan. Yang kita lihat adalah yang tadi lo bilang valid tuh, karakter, resilience, sama go beyond dari peran yang dikasih. Anak sekarang kan kadang-kadang pilih-pilih. Iya kan. Nah jadi itu tervalidasi bro. Ini nyambung gimana caranya supaya teman-teman muda sekarang itu nggak menjadi golongan yang pengangguran intelektual, bonus demografi. Lo tulis tuh di buku lo, bonus demografi. Kita ngobrol sekarang ke bonus demografi. Bonus atau cemas? Bro, ya ini ya sebenarnya. Masuk nih ke buku nih. Iya nih bro. Ini yang gue cemaskan sebenarnya. Kita ini tahun 2045 ini teman-teman muda kita jadi pemimpin ya bro ya. Yes. Betul kan bro, umur 20-an sekarang nanti ke depan jadi pemimpin negara ini kan, republik ini. Lintas dimensi lah. Lintas dimensi. Yang kita khawatirkan adalah ketika resilience mereka, teman-teman semua, willingness to learn-nya juga nggak dibangun, karakternya nggak dibangun gitu kan, mentalnya nggak dibangun. Itu gua rasa itu malah menjadi bola salju bro. Ya, itu mesti hati-hati kita kan. Terus teman-teman anak muda ini kenapa banyak pengangguran bro? Yeah. Nah, ini juga jadi bahan pertanyaan gue juga. Ternyata gue kemarin melakukan satu penelitian kecil-kecilan. Ternyata mereka titik ketabahannya nggak kuat bro. Tabah itu berarti ketika resilience. Resilience tadi. Menerima satu tekanan, lalu suatu informasi, satu challenge, mereka nggak berani ambil gitu. Jadi selembar ijazah S1-nya mereka itu menurut gua disayangkan gitu loh bro. Makanya sekarang ada istilah sarjana kertas. Iya. IPK cum laude 3,9 ada banyak, tapi susah juga nyari kerja sekarang. Itu dia. Dan menurut gua juga mereka juga nggak perlu berbangga hati dengan cum laude-nya menurut gua bro. Tapi iya, karena sekarang sudah inflasi IPK bro. Itu real ya? Itu real sih? Real, kalau menurut gue real banget bro. Gue lihat ada kemarin data di mana ya, gue baca ya. Itu real banget bro. Kita sempat diskusi soal itu ya sebentar ya. Kok kenapa ya sekarang orang ngambil IPK tuh cepet banget. Nah ini kan akhirnya berpengaruh kepada teman-teman di satu organisasi gitu. Ngerasa hebat, ngerasa bagus, tapi ternyata manajemen atau organisasinya nggak absorb gitu, nggak serap dia gitu. Karena ada satu EQ mereka tuh tidak dipersiapkan gitu kan. Dan belum tentu juga mungkin intelektualnya sebesar itu juga, sebagus itu gitu. Dan yang menarik, ada salah satu case di salah satu perusahaan atau industri. Mereka buka program manajemen trainee. Yang daftar 52.000, yang keterima cuma 20 orang. Iya. Itu terjadi juga. Jadi. Ketika ditanya kenapa cuma 20, the rest of it adalah itu tadi, hanya gemilang di atas kertas. Ketika memasuki proses panjang hingga masuk yang lo bilang tadi culture, they don't fit with the culture. Yeah. They don't fit with the character of the company. And they don't have lot of capacity. Gitu ya. Bro, kalau kita kemarin kalau lu baca di World Economic Forum, bro, ada 10 set skill itu ya. Ya, set skill, ada 10 set skill. 3 hard skill, selebihnya 7 ada soft kompetensi, bro. Yes. Soft skill. Yeah. Hard skillnya analytical thinking, hard skillnya ada komputer, AI dan sebagainya ya, bro. Betul. Tapi set soft kompetensi, soft skillnya itu adalah analytical thinking, resilience dan lain sebagainya. Jadi pinter di satu ilmu hard kompetensi lu nggak cukup, bro. Yeah. Lu punya kepemimpinan, ilmu-ilmu seperti itu. Makanya gue suka nyaranin kalau diskusi di kampus, lu ikut organisasi kampus deh. Yeah. Itu bagus banget untuk ngelatih kepemimpinan lu gitu. Kita bicara tentang bonus demografi lagi, tadi belum selesai.
pesan penting apa yang lo mau sampaikan lewat buku ini, Shaping the Future deh? Ya. Apa mungkin kita shaping jadi 3 dulu? Ya. Nih Kita ngomongin buku nih. Bro Taufan 3-3 terus nih kan? Iya, 3-3 terus. Karena biar gampang. Kalau mau 2 boleh, Ya, mau 5 juga boleh. Jadi gini bro, pesan dalam buku gua nih sebenarnya ini lebih kepada gua tuh mau balancing, mau ngasih informasi. Jadi menjadi pemimpin di Republik ini bro, ini mesti dikasih peran orang-orang teknokrat bro. Nah, oke, that's the point. Ya, teknokrat, silakan. Teknokrat. Jadi bukan hanya politisi-politisi yang duduk di kursi atau singgasana sana, tapi teknokrat diberikan peran. Kenapa? Karena peran teknokrat itu betul-betul by data, by theoretical, in strategiknya gitu. Nah, lalu bisa dipertanggungjawabkan. Pemutusnya adalah itu bisa dielaborate dengan teman-teman politician. Walaupun sebenarnya kadang kita kalau teman-teman teknokrat itu nyampaikan data nggak populis juga bro, ya kan. Kalau teman-teman politisi kan pengennya populis ya, biar dinaik terus ya kan. Betul. Suaranya. Itu sih bro. Berarti Kolaborasi antara politicians dengan teknokrat. Indonesia itu punya nggak teknokrat yang luar biasa? Pasti punya, tapi lo ngelihatnya in what capacity? Secara kuanti dan kualitas dan kualitas. Kalau gue lihat sekarang era pemerintahan sekarang sudah kasih peran bro. Jadi kita nggak kekurangan orang pintar sebenarnya. Nggak kekurangan orang pintar. Yang kita kekurangan itu adalah orang jujur bro. Ya itu sesuatu yang nggak bisa dibantah. Itu intangible ya kan. Gitu. Ya. Kalau orang pintar nggak kurang bro. Orang jujur gitu kurang. Itu panjang lah, mungkin kita bisa bahas di episode yang lain, tapi itu ya, dan itu sebenarnya adalah dosa yang tidak boleh dilakukan sama adik-adik kita. Kalau kita benar-benar mau melompat eksponensial, kita kan bonus demografi tinggal 5 tahun guys. Sekarang 2025. Secara window of opportunity kita punya waktu 5 tahun. Yeah. Dan ini bukan sesuatu yang kita bisa remehkan sebagai narasi biasa. Yeah. Pemerintah atau siapapun yang terkait harus punya grand design yang memang praktikal, bisa dieksekusi. Nah sekarang ini lagi proses revisi Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009, nomor 40 tahun 2009. Kemarin gue sempat ikut FGD-nya di Kemenpora. Dan salah satu poin penting yang gue bilang bahwa adalah anak muda itu bukan lagi narasi utopis, tapi narasi yang benar-benar dilibatkan dalam pembangunan SDGs. Misalkan kita tiap tahun kan diukur punya sustainability report. Indonesia tuh ada parameternya. Kedua, kita diukur namanya Global Innovation Index. Dan kalau dilihat semua dimensinya itu minim peran pemuda. Ada tapi minim. Nah, jadi gue setuju apa yang disampaikan sama lo bahwa negara ini harus melibatkan lebih banyak teknokrat di setiap sektor pengambilan keputusan. Betul. Iya. Betul bro. Jadi ini kan nggak terlepas dari perannya pendidik juga bro. Kampus, university, sekolah gitu kan. Kenapa? Karena sekarang kalau lu perhatikan bro, sekarang tenaga pendidik itu disuruh untuk membuat satu paper ya bro, dan belum tentu relevan dengan kebutuhan dari industri dan negara ini. Nah itu kan tenaga pendidik, mahasiswa itu kan saya bikin boleh nggak tanpa skripsi tapi lu bikin paper gitu. Betul. Kan paper Scopus, paper Sinta yang model-modelnya adalah di atas kertas tapi apakah bisa diimplementasi. Nah itu ada gap tuh bro. Nah artinya kita bisa masuk lewat situ dulu bro, peran pemuda bro. Jadi melibatkan pemuda untuk menghasilkan karya-karya intelektual yang practical based. Betul. Ya kan? Jadi tidak hanya menjadikan skripsi atau tesis sebagai persyaratan administratif aja. Iya. Tapi benar-benar jadi karya yang solutif. Betul bro. Gue setuju banget. Iya kan. Dan memang kadang di kita memandang sebelah mata tuh bro karya-karya skripsi itu loh bro. Company sekarang mana sih bro company, coba lihat, gua tanya deh satu company organisasi yang menggunakan skripsinya menjadi bahan
bahan untuk dipilih jadi profesional gitu, profesional masuk transformasi kerja. dia gitu. Jarang banget kan, Bro. Jarang sekali. Iya. Malah sekarang yang ditanya sama HR adalah karya apa yang udah kamu pernah buat dan masalah apa yang kamu pernah solve selama kuliah. Ya kan? Makanya sekarang kan kuliah-kuliah itu udah project based learning semua. Nah, Lu setuju tuh? gue setuju. Nah, dari perspektif industri, lu kan pemimpin di industri. Karakter mahasiswa yang memang practical based itu sepenting apa ketika kontribusi di institusi, di korporasi? Oh, itu memang harus yang kita cari, Bro, practical base. Oh, kenapa? Karena biar langsung terjun, Bro, nggak perlu lagi kita ngajarin nih kan. Jadi once lu sudah lulus dari university, sebenarnya lu kosong kayak keras putih, Bro. Kita harus ngajarin lagi dari awal segala macam gitu kan. Nah, pesan penting lo untuk kampus saat ini kalau gitu. Pesan penting seorang perwakilan industri nih ngomong ke kampus nih. Lu mau ngomong apa ke kampus sekarang? Ya gini nih. Ini model transformasi di kampus juga. Memang kalau gua kan dulu kan matematik ya, Bro. Statistika. Gua nurunin rumus sampai dengan 3 lembar gitu kan. Ternyata apa tuh? Ternyata filosofinya adalah once kita dikasih problem, kita untuk berusaha untuk menyelesaikan problem. Itu logiknya. Kalau kita bisa menganalogikan problem terhadap apa yang sudah kita lakukan di kampus di perkuliahan. Betul. Nah, kadang memang teman-teman nggak bisa, buat apaan gue belajar kalkulus gitu kan, belajar matematika dasar, kalau nggak pernah dipakai, udah ada komputer, sudah ada apa, itu kan critical thinking kita juga dipakai, digunakan di situ kan. Kalau nggak pernah lu latih, lu kognitif lu juga akan drop gitu kan. Nah, masuknya ke dunia industri yang praktikal itu kenapa sekarang itu diperlukan agar biar langsung bisa terjun dan bisa langsung bekerja, Bro. Iya. Iya. Dia bisa langsung bekerja, dia bisa membuat satu keputusan, menyampaikan satu ide, membuat satu prototype. Betul. Bro. Betul. Ya. Nah, kalau bicara terkait dengan keseimbangan teknokrat sama birokrat, ya kan teknokrat sama birokrat. Teknokrat, iya, dan birokrat, betul. Ya kan? Kegelisahan apa yang ada di pikiran lo sekarang kalau ngelihat dua aspek ini, kolaborasi antar mereka kah, atau selain tadi yang harus lebih banyak teknokrat lah, oke lah, tapi hal lain apa yang jadi kegelisahan lo sehingga lo nulis buku ini, yang mana ini ya berarti ya? Shaping the Future kan? Iya. Ini, Bro, birokrat itu perlu, Bro, penting juga karena dia yang punya pengalaman ya kan, punya pengalaman dalam satu organisasi, dalam pemerintahan. Tapi memang lagi-lagi kalau birokrat itu kan by proses ya, walaupun kita sebenarnya tidak menyalahkan by proses, itu penting. Kadang kita perlu cepat juga end produknya seperti apa gitu kan. Nah, birokrat dan teknokrat itu harus dielaborasi, Bro, menurut gua, Bro. Gelisahnya gua gimana? Gelisahnya karena tata kelola kita terlalu ruwet, Bro. Tata kelola birokrasi itu terlalu ruwet. Itu yang bisa bikin negara ini akan terus-terusannya begini, Bro. Kalaupun kita mau percepat, orang teman-teman teknokrat, teman-teman praktisi masuk ke dalam, generation clash tuh. Kita berhadapan sama generasi senior dan risikonya terlalu besar, Bro. Risiko ke depannya terlalu besar. Apa risikonya? Risiko hukum, Bro. Kalau kita mau bypass itu, Bro. Itu sih, Bro, menurut gua, Bro. Nah, teman-teman big leaders, dari sekian banyak gaya kepemimpinan, ada yang namanya transaksional, transformasional, ada servant leadership, ada macam-macam lah gitu ya. Tapi yang gua perhatikan di situasi sekarang, yang paling relevan itu adalah transformational leadership. Pemimpin bisa jadi seorang yang didengar karena dia punya kapasitas intelektual, pemimpin yang dia diikuti karena dia walk the talk, dan pemimpin yang akhirnya bisa meregenerasi, melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, menurut gua itu transformasional sangat relevan dengan situasi sekarang. Nah, lu ini kan ahlinya transformasi, Bro. Orang yang punya pengalaman di transformasi di suatu korporasi. Apa aja pengalaman yang bisa lo sampaikan? Dan itu penting untuk diketahui sama pemimpin sekarang. Oke, Bro. Jadi sekarang nih memang kebetulan gue sekarang menggawangi transformasi dari satu korporasi ya, Bro ya. Memang sangat challenging, Bro. Jadi satu entitas yang besar digabungkan menjadi satu entitas, dua entitas besar digabungkan jadi satu entitas. Lagi-lagi betul kalau kita balik lagi step back,
seperti yang lu sampaikan, model-model gaya kepemimpinan itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, bro. Ini kan adaptif model ya? adaptif. Model gaya kepemimpinan adaptif, kapan kita bertransaksional, kapan kita bertransformasional gitu kan. Kalau mau cepat lu transaksional gitu kan, biar cepat gitu kan. Lalu kalau mau lu sustain, lu harus pakai coach, pakai transformasional ya kan, nge-coach segala macam gitu kan. Jadi sekarang nih gue ngawangin transformasi. Nah, dari era apa? Transformasi itu seperti yang tadi gue sampaikan, kita mengawal dari 3 aspek sebenarnya. Dari 3 aspek, dari people-nya harus bertransformasi, dan lagi-lagi orang ini cukup challenging, bro. Cukup challenging. Karena kenapa? Kalau lu mesin itu udah nggak bekerja, lu bisa singkirin tuh mesin, lu bisa ganti gitu kan. Kalau orang, ketika orang itu deadwood, lu harus gimana caranya dia bisa bermanfaat lagi terus untuk korporasi. Dan apalagi kalau di state on enterprise, itu kan harus terus kita sustain, kita lulus tuh orang kan. Betul, dijagain lah. Jagain. Lalu yang kedua adalah mengenai prosesnya. Jangan ngejelimet lagi, bro. Jangan ngejelimet lagi. Prosesnya harusnya way-nya harus lurus. Ini jangan belok-belok lagi nih. Lurus aja terus gitu kan. Jadi prosesnya harus kita seamless processing, jangan juga ruwet ya kan. Kalau ruwet kadang memang sebagian orang happy dengan ruwet-ruwet itu, bro, dibelok-belokan gitu, karena biar dia ngerasa penting juga. Ya kan? Ada aspek heroik lah. Heroik gitu kan. Oke, peran gua nih, karena peran gua ini harus berjalan. Dan balik lagi ke yang pertama, people-nya, culture-nya harus kita bareng-barengin. Lalu yang ketiga adalah mengenai teknologi atau premises-nya, perangkatnya. Perangkatnya lu mesti bertransformasi dong. Nggak mungkin sekarang lu eranya misalkan ya 5 tahun lagi lu 10 tahun lalu lu pakai handphone poliponik ya. Sekarang lu pakai kan udah nggak zamannya lagi, bro. Lu udah nggak bisa WhatsAppan tuh pakai poliponik tuh, bro. Ya kan? Nah, SMP. Nah, kayak gitu. Jadi 3 komponen itu menurut gue yang paling penting. Sekarang yang sedang kita angkat terus sampai dengan kita lihat evaluasi ke depan 5 tahun ke depan, apakah transformasi yang kita jalankan ini berhasil atau tidak. Emang ada parameter ya. Nah, dari ketiga itu mana yang paling sulit? Lebih ke orang, ke sistem, atau people mindset kan? Mindset itu sangat challenging karena per masing-masing orang sudah bekerja di situ sangat lama, mentalnya cukup challenging dan menganggap bahwa kemarin kita ngapain juga untung, bro. Nggak perlu berubah-berubah, gue untung kan. Baik-baik aja gue. Iya, pakai defense mechanism dia, defense ya, cari alasan untuk bertahan. Tapi lambat laun model komunikasi yang paling penting juga kepada teman-teman itu terus kita jalanin ya. Dan alhamdulillah sekarang terus berjalan. Ya, karena kalau kita bicara kepemimpinan dengan definisi sederhana, gue sering bilang nih, bahwa pemimpin yang baik dan ideal itu adalah ketika dia sukses membangun barang in terms of product atau service. Kedua adalah mengelola orang dengan pikiran dan juga tindakan. Ketiga tuh bangun peluang gitu ya. Bangun peluang tuh apa? Ya bikin sistem tadi, ya kan, bangun kolaborasi. Sampai akhirnya kita bisa tahu mana nih yang jadi penerus-penerus kita. Nah, ini menarik, bro. Jadi gue nih suka penasaran ya. Kadang-kadang juga banyak pemimpin-pemimpin kita juga, oknum lah, bukan oknum, sebagian lah. Kalau timnya promote gitu, dia khawatir, bro. Khawatir nih orang nanti tim gue ngalahin gue nih. Nah, itu yang bahaya menurut gue, bro. Padahal kita harusnya happy ya. Betul. Happy. Oh, tim kita bisa lebih hebat daripada kita gitu kan. Bisa lebih pinter daripada kita, bisa lebih bagus daripada kita. Kita kalau jadi pemimpinnya malah enak. Agak lebih santai kerjaan gue. Karena dikasih permintaan ini, perintah ini udah jalan. Iya gak, bro? Betul. Beberapa guru-guru kepemimpinan dunia yang kita ikutin, yang juga mungkin lo ikutin, sering bilang bahwa keberuntungan yang sebenarnya harus disyukuri sama setiap pemimpin itu apa? Punya tim yang lebih pintar dari kita. Itu, bro. Gua It's a blessing, bro. Itu blessing. It's not a threat, bro. Iya. Dan mereka digajikan buat bantuin kita mikir untuk solving problem. Nah, jadi soal keluasaan dan kemampuan kita mengelola ego itu tuh menjadi penting. Gua nih sekarang punya tim yang lebih pintar, lebih keren, anak-anak muda kan. Gue happy lah, bebanku berkurang dong. Iya.
Kita ngomong satu kalimat terus selesai, Bos. Iya kan, jadi kita bagi spotlight gitu loh. What should I gitu. Tapi ya mungkin butuh proses ya untuk di level itu ya. Tapi itulah teman-teman harus pupuk dari sekarang adalah panggung ini bukan semuanya punya teman-teman. Ada fasenya, kita gantian panggung gitu. Itu bro, benar. Kadang kita kasih panggung buat mereka biarin bagus, Bos. Ganti lah, share the spotlight lah. Kenapa harus manggung terus ya kan? Nah bro, dua pertanyaan terakhir. Nih pertanyaan sama yang sering gue tanya ke teman-teman narasumber yang lain. Kalau lo dikasih kesempatan menjadi Minister of Future, jadi menteri masa depan, dua deh kebijakan apa yang lo langsung bikin supaya bahasa gampangnya masalah tuh beres. Kebijakan apa yang lo akan bikin? Dua. Lo menteri nih, ditunjuk di kabinet, berat. Kayaknya agak jauh juga nih bro. Tapi ini ada kapasitas. Mimpi ya? Iya, ini kan berangan-angan ya, visioner. Lo dapat jabatan Dr. Ferdian Agustiana, Menteri Minister of Future ya. Keputusan apa yang lo akan Boleh bikin? ekstrim kan nih bro? Boleh. Ekstrim, kan bebas, ya, kan utopis juga boleh. Kita imajinatif nih. Gua mau ubah model demokrasi kita bro. Jadi bukan pemilihan langsung kayak sekarang, karena ini sarangnya udah gak bener nih. Oke. Jadi apa? Sistemnya. Jadi sama modelnya demokrasi sama kayak dulu bro. Oke. Ya, lu pilih aja wakil-wakil, lu pilih pemimpin. Oke, jadi bottom bottom up ya kata Iya, jadi nggak perlu lagi bottom up policy. Iya, Oke. kalau presiden oke lah lu pilih langsung. Betul. Tapi kalau wali kota, bupati segala macam, perangkat-perangkatnya lu pilih aja wakilnya, bro. Wakil-wakil itu milih dia. Kalau enggak, ya lu orang-orang pada Yes. ya lu paham kan maksud gua? Yes. Nah, kedua, Reformasi birokrasi in terms of apa? dalam tataran pemerintahan daerah sih menurut gua, bro. Oke, gue mungkin tambahin satu lagi. Semua orang yang punya kapasitas ngambil keputusan minimal tuh S2 atau S3. Dan itu filternya diujinya berkali-kali. Baru kita punya kualitas pengambilan keputusan yang baik. Gua agak boleh. Utopis nggak? Kalau sesuatu yang susah nggak atau bisa sebenarnya? Kalau gua agak beda, bro. Gimana? Kalau gua leveling pendidikan, menurut gua nggak terlalu bermasalah menurut gua. Oke. Yang terpenting adalah dia mau mampu berpikir aja, bos. Punya kapasitas untuk berpikir yang ya baik, kan? Iya. dan orientasinya ke masyarakat. Kan kita balik lagi, bos. Kalau jangan sampai nanti leveling S2 itu menjadi selembar kertas yang cukup hanya cuma selembar kertas gitu. Tapi kemampuan dia berdialektika, dia berpikir nggak kita ragukan. Kosong gitu ya. Kosong. Oke, pesan terakhir untuk semua teman-teman yang ngedengerin podcast ini, para big leaders yang juga mungkin big thinkers, ya pemimpin yang punya kapasitas berpikir yang baik, tapi mereka terjebak dalam situasi yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pesan yang mau sampaikan apa ke teman-teman ini? Dia terjebak dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar, bos. Se-ekstrim itu? Iya. Ya lu kalau cukup kalau lu cukup idealis lu keluar. Oke. Kalau enggak lu nggak jadi apa-apa dan lu malah terjebak dalam ngegulung gitu. Jadi risk taker berarti untuk hidupnya sendiri. Iya dong. Dan alhamdulillahnya kalau kita punya satu idealis, satu organisasi dan kita masih bisa mempertahankan idealis kita, di situ bagus, lakuin, jalan terus. Tapi kalau kita kebawa, bro, gue sih keluar. Oke, dan itu pilihan lo ya. Nah ini pesan penting teman-teman big leaders bahwa semua orang itu punya kapasitas sebenarnya untuk memimpin. Ini soal nyali untuk menggunakan cara yang seperti apa gitu ya. Dan opportunity selalu ada. Pasti. Ya gue senang bisa ngobrol sama sosok Dr. Ferdian. Semoga apa yang dilakukan semuanya bisa berdampak. Banyak orang-orang yang lo bantuin. Karena gue selalu bilang bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang ngebantuin orang banyak untuk menjadi lebih baik. Iya, namanya utilateran apa? Iya, itu ya. Itulah pokoknya ya. Banyak istilahnya, tapi intinya bahwa keberadaan lu tuh harus punya banyak manfaat. Iya, gitu. keberadaan itu harus berimpact. Thank you bro, sukses terus. Tapi sebelum gua closing ada trivia quiz cepat ini. 9 pertanyaan, lo jawab cepat nggak pakai mikir. Waduh, tidak ada 1 detik pun lo berpikir, langsung jawab. Bro. Siap ya? Langsung ya. Kopi pagi atau teh sore? Kopi pagi. Kerja sampai larut atau bangun lebih pagi? Kerja sampai larut. Memimpin dengan data atau memimpin dengan insting? Data. Meeting offline atau meeting online? Online. Soekarno-Hatta atau Changi? Soekarno-Hatta dong.
Teknokrasi atau demokrasi? Teknokrasi, bro. Jadi pemimpin yang selalu didengar atau pemimpin yang selalu didukung? Pemimpin yang selalu didukung. Baca buku fisik atau e-book digital? Fisik. Startup kecil yang gesit atau korporasi besar yang stabil? Startup kecil yang gesit. Terakhir, sukses cepat tapi rapuh atau sukses lambat tapi kokoh? Sukses lambat tapi kokoh. Oh, thank you Bro Ferdian, keren. Sukses terus dan kita ketemu di Big Leaders selanjutnya by Big Thinkers. Thank you. Thank you semua.